Johan sangat terpukul atas meninggalnya sang kakak, apalagi dialah yang membunuh sang kakak. Karena itu dia menyerahkan batu bagian dari kakaknya kepada Van. Pria bertudung putih ini adalah seorang yang membangkitkan Guntan. Dia melakukannya untuk memanfaatkan Guntan untuk membuat dunia yang baru. Kisah ini ketika Van dan Guntan masih anak-anak, di mana senjata Tamran kuno memilih Van dan Guntan sebagai pembantai iblis. Gadis kecil ini adalah Wonjong. Dia sedang berlatih agar bisa membuat perisai yang baru untuk melindungi Pulau Tamra dari iblis nafsu. Van dan Guntan dididik dengan keras untuk menjadi pembantai iblis. Mereka akan terus menjadi pembantai hingga Wonjong bisa menciptakan perisai. Selesai berlatih, Van dan Guntan akan dikurung di sebuah sel gelap dan diam-diam Wonjong akan mengantarkan mereka makanan. Wonjong mendatangi pendeta dan memintanya untuk melepaskan Van dan Guntan. Tapi sayangnya mereka berdua akan dilepaskan apabila Wonjong berhasil menciptakan perisai yang baru. Wonjong membawa kabur Van dan Guntan. Dalam pelarian Wonjong terluka sehingga terpaksa Van membawa Wonjong kembali. 15 tahun kemudian, Van dan Guntan sudah beranjak dewasa. Mereka berdua menjadi pembantai iblis yang handal. Tapi bedanya Guntan juga membunuh manusia. Bukan hanya Van dan Guntan, Wonjong pun sudah beranjak dewasa. Dia juga sudah memiliki kekuatan untuk membuat perisai baru. Wonjong mendatangi Van dan Guntan di penjara. Setelah bulan purnama, Wonjong akan membuat perisai baru dan berjanji akan melepaskan mereka berdua. Bulan purnama benar-benar datang dan Wonjong mulai membuat perisai. Pendeta meminta Van dan Guntan untuk masuk ke sebuah ruangan. Bukannya dibebaskan, mereka malah dikurung dan hendak dibakar. Wonjong yang tidak tahu menahu masih berfokus untuk membuat perisai. Van dan Guntan berubah menjadi iblis nafsu. Mereka menghancurkan kurungan dan membunuh semua orang. Van berlari untuk melindungi Wonjong, tapi Guntan menjadikan Wonjong sebagai perisainya, sehingga belati iblis mengenai dada Wonjong. Seorang pendaki masuk ke dalam goa tanpa tahu bahwa goa itu adalah tempat yang mengurung Guntan. Kembali ke masa sekarang, Miho adalah reinkarnasi dari Wonjong. Dia terkejut ketika mencoba memegang belati milik Van yang terasa panas di tangannya. Sekretaris Miho mengingatkan Johan untuk tidak selalu terpuruk. Dia harus kembali fokus untuk melindungi Miho. Untuk membangkitkan Wonjong di dalam diri Miho, nenek meminta Miho untuk menatap ke dalam cermin yang dia pegang, dan hal itu membuat Miho kesakitan. Atas desakan sekretarisnya, Miho kembali belajar menembak karena hal itu sangat berguna untuk melindungi diri. Miho berkemas karena untuk sementara waktu dia akan tinggal di rumah nenek, dan sekretarisnya meminta Miho untuk mengikut sertakan Johan. Ava terpana akan penampilan Miho karena hal itu mengingatkannya kepada Wonjong. Di tempat yang sama dan di bawah pohon yang sama, nenek mengajari Miho sebagaimana dulu dia mengajari Wonjong. Nenek meminta Johan untuk membelah kayu karena kayu itu akan digunakan untuk memasak air yang nantinya akan digunakan oleh Miho untuk berendam. Sesuai saran nenek, Ava berusaha untuk tidak peduli pada Miho karena hal itu akan berdampak buruk bagi mereka berdua. Tapi sayangnya itu tidak berlaku bagi Miho. Nenek menyiapkan makan malam untuk semua orang dan mengkhususkan makanan Miho, sehingga Ava dan Johan protes. Guntan mengincar Miho yang sedang berlatih seorang diri. Lalu tiba-tiba kekuatan di dalam diri Miho bangkit dan melindunginya dari Guntan. Kejadian itu sama di masa lalu di mana kekuatan Miho berhasil mengurung Guntan. Johan menyusuri hutan seorang diri. Dia berada sangat dekat dengan Guntan. Hanya saja Johan tidak bisa melihatnya. Miho berada dalam kendali kekuatannya hingga menciptakan perisai. Ketika Ava sedang berusaha menembus lapisan pelindung, Miho dapat melihat beberapa kejadian yang dialami oleh Wonjong dan Ava. Guntan melukai tangannya, lalu dia menggunakan setiap tetes darahnya untuk membangkitkan jiwa kegelapan. Terlalu banyak iblis nafsu di luaran sana, sehingga Ava kembali membawa pulang Miho ke villa, dan hal itu akan sangat berbahaya bagi Miho. Guntan kembali membangkitkan seorang iblis. Siapapun yang terperdaya oleh iblis ini, maka orang itu memiliki keinginan bunuh diri. Suryon menjadi target pertama dari iblis yang diciptakan oleh Guntan. Sang sahabat datang terlambat karena Suryon
Suryon sudah melompat ke bawah. Dia kecewa kepada Guntan kenapa harus sahabatnya yang dijadikan sasaran. Miho tidak percaya dengan apa yang dia lihat kala melihat Suryon yang mati mengenaskan dengan darah yang menggenang di mana-mana. Melihat Miho nampak sedih akan kepergian Suryon, Ava meminta Miho untuk berhenti dan pergi saja jika memang semuanya sulit sekali untuk ditanggung. Iblis nafsu merasuki semua siswa maupun guru di sekolah Tamrah kecuali cucu nenek ini, tapi dia sedih melihat Suryon menatapnya dengan kecewa. Miho pergi ke SMA Tamrah dan dia dirasuki oleh iblis yang baru saja dibangkitkan oleh Guntan. Kala dia hendak melompat, sekretarisnya dan Johan menyelamatkannya. Semua penghuni sekolah terperdaya sehingga Ava dan Johan bekerja sama untuk menyelamatkan semua siswa agar tidak bunuh diri. Gadis kecil ini satu-satunya manusia yang dipercaya oleh Guntan, dan kali ini Guntan mulai ragu dengannya. Yomji baru saja berusia 13 tahun ketika nenek memungutnya dan mengasihinya layaknya cucu sendiri. Guntan mendatangi tempat tinggal Ava. Tempat itu adalah penjara yang dulu menawan mereka berdua di waktu kecil. Lalu mereka berdua bertarung karena Guntan berniat mencelakai Miho. Miho meminta sekretarisnya untuk pergi. Bersamaan dengan itu Ava melempar belati di tangannya kepada iblis yang membisiki Miho. Dengan bekerja sama dengan Johan, akhirnya Ava dapat menghancurkan iblis itu dengan mudah. Miho melompat dari balkon, lalu dia melihat Wonjong menyelamatkannya. Lalu beberapa ingatan Wonjong masuk ke dalam pikirannya. Kemudian Wonjong berubah menjadi Ava. Peter berpakaian sebagai pendeta. Sebelum melangkah untuk pergi, Peter menitipkan Miho kepada Johan. Begitu menyadari kehadiran Guntan, Ava segera melindungi Miho. Guntan terpental oleh perisai yang melindungi Miho, dan Ava melindungi Miho dari belati yang dilempar oleh Guntan hingga mereka jatuh berdua ke lautan. Yomji kasihan melihat bayi yang menangis. Dia memberikan makanan kepada ibu bayi itu agar bisa menghasilkan ASI dan bisa segera menyusui. Rupanya Miho dan Ava selamat dan mereka berlindung di dalam goa. Momen itu terasa sangat menyenangkan bagi mereka karena terasa seperti berkemah. Guntan kesal apalagi mendengar suara bayi yang terus menangis. Dia membunuh ibu bayi tersebut dan membantai semua manusia yang ada. Yomji segera menyelamatkan bayi yang tergeletak di tengah kekacauan yang ada.